Ya, untuk tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini, yang pertama itu mahasiswa mampu untuk menentukan perkiraan-perkiraan yang mempengaruhi transaksi perusahaan dagang dengan menggunakan metode perpetual. Tujuan yang kedua, yaitu mahasiswa dapat menentukan perkiraan yang harus dicatat ke sisi debit dan juga di sisi kredit. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan dagang, ya, untuk laporan raca maupun laporan laba rugi, ya, maupun laporan arus kas. Ya, saya mulai dari apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini merupakan suatu perusahaan yang bisnis utamanya itu membeli barang dagang dari pemasok, kemudian menjual lagi ke konsumen, tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh, yang biasa kita temui yaitu pada toko kelontong dan juga supermarket. Ya. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen, kepada pelanggan. Nah, di dalam menjalankan sebuah perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, pasti terdapat yang namanya sistem pencatatan. Nah, pada perusahaan dagang, perusahaan akan menerapkan sistem pencatatan persediaan barang dagang. Nah, untuk sistem pencatatan persediaan barang dagang itu dilakukan untuk memudahkan suatu perusahaan di dalam mengelola transaksi pembelian maupun transaksi penjualan yang dilakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode pencatatan perpetual. Untuk metode pencatatan perpetual ini merupakan suatu metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu atau secara terus-menerus. Ya, berarti setiap ada transaksi langsung dicatat ya di buku jurnal. Berdasarkan transaksi pemasukan dan juga transaksi pengeluaran untuk persediaan barang, serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk metode pencatatan perpetual itu disebut juga sebagai metode buku. Ya. Di mana setiap persediaan barang masuk dan juga barang keluar itu selalu dicatat di dalam pembukuan. Ya, berarti langsung ya kalau yang perpetual ya, tanpa kita menunggu pada akhir. Kemudian untuk barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan perpetual adalah barang-barang dengan nilai jual tinggi dan barang yang mudah untuk dicatat pemasukan dan pengeluarannya di dalam gudang. Ini cocok kalau kita gunakan metode pencatatan perpetual. Ya. Berarti nilai jualnya itu tinggi, kemudian barangnya juga mudah untuk diawasi. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti mobil, ya, jual beli mobil.
kemudian jual beli furnitur, dan juga jual beli peralatan rumah tangga seperti lemari es, kemudian seperti kompor. Itu kan mudah kita untuk mengontrolnya atau pengawasannya, ya. Kemudian nilainya juga tinggi ya, harganya mahal ya kalau untuk barang-barang seperti furnitur, mobil maupun peralatan rumah. Nah, untuk ciri-ciri dari metode pencatatan persediaan perpetual, yang pertama itu pembelian atas barang dagang atau bahan baku yang akan diproduksi, kemudian akan dicatat dengan cara mendebet akun persediaan dan akun kas atau hutang itu nanti dicatat di kredit. Ya. Tapi kalau ada transaksi pembelian yang didebet itu adalah akun persediaan. Bukan pembelian ya, tapi persediaan. Kemudian kalau ada retur pembelian, biaya transport masuknya barang, diskon atas pembelian barang, dan pengurangan harga barang itu juga dicatat dengan menggunakan akun persediaan untuk yang ada di posisi debitnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kalau ada harga pokok penjualan atau HPP, itu langsung dihitung. Nah, untuk setiap transaksi yang dilakukan dan pencatatan dilakukan dengan cara mendebet akun HPP dan mengkredit akun persediaan. Nah, kemudian untuk persediaan, ini adalah akun pengendalian yang dilengkapi dengan buku besar pembantu. Nah, untuk yang buku besar pembantu tersebut, itu nanti berisikan catatan-catatan persediaan yang berbeda-beda sesuai dengan tiap jenis persediaannya. Dan nanti kita bisa menggunakan yang namanya buku persediaan. Jenis barangnya. Jadi tidak boleh dijadikan satu ya. Nah, karena itu akan mempengaruhi yaitu masuk dan keluarnya barang atau produk tersebut. Nah, kemudian kalau ada pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perpetual, maka yang didebit adalah persediaan barang dagang, yang dikredit adalah kas. Kemudian kalau terjadi pembelian secara kredit, maka yang didebit adalah persediaan barang dagang, yang dikredit adalah hutang dagang. Nah, kalau terjadi transaksi penjualan, kalau secara tunai berarti kas didebit, penjualannya dikredit. Tapi kalau secara kredit, maka piutang yang didebit, penjualan yang dikredit. Kemudian kalau mencatat HPP-nya untuk harga pokok penjualannya, yang didebit adalah HPP-nya, yang dikredit adalah persediaan barang dagang.
Ya, berarti kalau menggunakan sistem persediaan perpetual, kita catat untuk HPP-nya ya. Beda dengan yang menggunakan metode fisik atau per periodik. Berarti kalau kita menggunakan sistem persediaan perpetual, itu kita catat untuk transaksi penjualannya dan dicatat untuk yang HPP. Nah, kemudian kalau ada transaksi diskon atau retur ya, yang didebit adalah hutang dagang, yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Nah, kenapa kok menggunakan persediaan barang dagang? Karena retur dan potongan pembelian secara langsung mengurangi jumlah persediaan barang dagang tersebut. Berarti kan kalau kita mengembalikan barang, berarti kan barang kita berkurang ya, karena kan sudah dikembalikan. Ini kalau pembeliannya secara kredit ya, kalau pembeliannya secara tunai yang didebit itu kas. Kalau ini untuk mencatat retur dan potongan harga penjualan. Yang didebit adalah retur dan potongan penjualan, yang dikredit piutang dagang. Kemudian yang didebit persediaan barang dagang, yang dikredit adalah HPP. Ya, berarti kalau penjualan itu harus ada HPP-nya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat yaitu perbedaan pencatatan dengan menggunakan metode fisik dan juga pencatatan dengan menggunakan metode virtual, yaitu pada tabel ini ya. Kita lihat yang pertama, kalau terjadi transaksi pembelian ya, kalau metode fisik itu pembeliannya di debit, kasnya yang dikredit. Tapi kalau yang perpetual itu persediaannya yang di debit, kasnya yang di kredit. Kemudian kalau terjadi pengembalian barang dagang, yang di debit adalah kas, yang dikredit retur pembelian. Kalau yang fisik. Kalau yang perpetual, yang di debit kas, yang dikredit adalah persediaan. Kemudian kalau terjadi transaksi penjualan, kalau metode fisik, yang di debit kas, yang dikredit penjualan. Kalau metode perpetual, yang di debit kas dan harga pokok penjualannya, yang dikredit adalah penjualan sama persediaan. Kemudian kalau terjadi retur, kalau metode fisik itu retur penjualan di debit, kasnya yang dikredit. Kalau perpetual, retur penjualan dan persediaannya di debit, kas dan HPP-nya di kredit. Oke, saya contohkan pada perusahaan. Nah, di sini ada transaksi pada bulan Januari. Ya.
ada tanggal 3 Januari, itu perusahaan membeli barang untuk dijual kembali dengan harga 1.500.000 dengan syarat pembelian yaitu 2/15 N/30. Nah, karena ada syaratnya seperti ini, maka penjualannya tersebut adalah secara kredit ya. Pembeliannya tersebut secara kredit kalau ada syarat seperti ini. Maka untuk jurnal yang tanggal 3 Januari yaitu persediaan di debit 1.500.000, kemudian hutangnya di kredit 1.500.000. Kemudian yang tanggal 6, barang dagang dijual kepada PT Hati seharga 300.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kemudian ada HPP-nya yaitu 275.000. Ini harga pokok penjualannya, kemudian ini harga jualnya. Karena ada syarat pembayarannya 2/10 N/30, maka penjualannya tersebut dilakukan secara kredit. Maka untuk pencabutan yaitu jumlahnya dagang di debit 300.000, penjualannya di kredit 300.000. HPP di debit 275.000, persediaan di kredit 275.000 ya. Jadi kalau ada transaksi penjualan, HPP-nya ikut dicatat. Kemudian yang tanggal 9, barang dagang dijual secara tunai seharga 200.000, HPP-nya 180.000. Karena ini penjualannya secara tunai, maka yang didebit adalah kas. Beda dengan yang tanggal 6 ya. Tanggal 6 kan secara kredit. Karena tanggal 9 secara tunai penjualannya, maka kasnya itu di debit 200.000, penjualannya kredit 200.000, HPP-nya di debit 180.000, persediaannya di kredit 180.000. Nah, kemudian untuk transaksi tanggal 14, di sini ada pembelian barang dagang secara tunai seharga 230.000. Maka di sini yang di debit adalah persediaan, yang di kredit adalah kas besar 230.000. Kemudian tanggal 22, penjualan barang dagang secara kredit kepada husada sebesar 400.000 dengan syarat pembayaran 3/15 N/30. HPP-nya 385.000. Maka di sini tanggal 22 penjualan ini didebit, maka yang didebit adalah hutang dagang, yang dikredit penjualan sebesar 400.000, PP di debit, persediaan di kredit sebesar 385.000. Kemudian tanggal 23 ada pembelian barang dagang secara tunai sebesar 250.000. Maka di debit persediaan, yang dikredit adalah kas, itu 250.000. Nanti untuk transaksi tersebut kalian masukkan di dalam NEOP ya. Nah, di dalam record journal entry
Nah, di sini ada general jurnal, ini adalah nomor jurnalnya. Ada date, ini adalah tanggal transaksinya. Memo ini adalah keterangan singkat tentang transaksi. Nah, di sini ada kolom ACCT atau account. Di sini adalah kode akunnya. Name ini adalah nama kiraannya. Kemudian debit ini adalah nilai yang ada di sisi debit. Untuk kolom kredit nilai yang ada di sisi kredit. Nah, nanti kalau sudah Anda masukkan semua ya, di contoh tanggal 3, kalau sudah dimasukkan tanggal, memo, dan juga debit kredit serta nilai nominalnya, Anda bisa klik tombol record untuk menyimpannya. Kalau ingin melihat data jurnalnya, itu pada tombol jurnal. Nah, ini contoh yang tanggal 6 Januari ya. Penjualan kredit, berarti di sini ada 4 akun atau 4 rekening. Piutang usaha di debit, penjualan di kredit, HPP di debit, dan persediaannya di kredit. Jadi kalau ada 4 akun atau ada 4 rekening, nanti sama seperti di buku jurnal. Ini ada 4 akun, kalian masukkan. Kalau sudah, kalian klik record untuk menyimpannya. Nah, ini sudah sama ya untuk penjualan. Untuk yang penjualan tunai ya, ada kantor debit, penjualan kotak roti kredit, ada HPP kotak roti debit, persediaannya di kredit. Nah, nanti untuk data transaksi jurnal umumnya, nanti bisa Anda lihat di transaksi jurnal di bagian atau tab general. Ini kalau ingin melihat yang jurnal umum ya. Nah, di sini nanti akan tampil, akan muncul yaitu rekening-rekening atau jurnal-jurnal yang sudah kalian masukkan. Jangan lupa untuk date-nya, tanggal awal transaksi, tunggu ini untuk tanggal akhir transaksinya. Tinggal yang mau ditampilkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti akan muncul ya untuk jurnal-jurnalnya. Kalau ini untuk yang laporannya, di sini ada profit and loss statement. Ini adalah untuk laporan laba ruginya. Di sini ada penjualan kotak roti. Ini untuk yang penghasilannya yaitu income-nya. Kemudian ini juga ada HPP-nya ya, yang sudah diisikan. Nah, kemudian juga ada biaya-biaya. Jadi dari penghasilan kita kemudian dikurangi dengan expense, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan.
Kalau ini contoh untuk yang balance sheet-nya, neracanya ya. Ada aset terdiri dari kas kantor, ada kas bank, ada kas kecil, kemudian ada persediaan bahan roti, persediaan kotak roti, ya. Kemudian liabilities, ada hutang dagang, kemudian juga ada equity untuk modalnya. Itu yang neraca. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Yang ada di Kendal, Mbak Diva, ada yang ditanyakan?